Video yang sudah saya upload itu sudah berkisaran di 870 buah video ya teman-teman. Jadi kalau dihitung-hitung untuk biaya ataupun paket datanya itu sudah lumayan banyak sekali ya. Teman-teman bisa pikirkan atau kalkulasi sendiri lah ya. Kalau 870 dikali 200 mega itu sudah berapa giga ya teman-teman. Dan ini sudah berlangsung selama 3 tahun ya. 3 tahun saya menjadi seorang konten kreator. Saya sudah menghasilkan video 870 ini untuk hasil videonya saja ya teman-teman. Kalau untuk hasil gajinya saya nggak berani nyebutkan ya, karena untuk gajinya itu lumayan kecil ya teman-teman. Ini disebabkan bukan karena YouTube itu tidak membayar ya. Memang ini kesalahan kita yang memang bukan semua yang kita usahakan itu tidak memberikan hasil, bukan seperti itu. Ya mungkin usaha yang kita kerjakan itu belum terlalu maksimal, atau kita belum terlalu fokus, ataupun kita itu terlalu serius. Jadi untuk teman-teman semua, kalau masalah penghasilan ya, kita nantilah bahasnya teman-teman. Jadi bagaimana ceritanya kok saya itu bisa menjadi seorang konten kreator di YouTube ini. Jadi kita coba ceritakan sedikit ya tentang awal-awal kita tertarik dengan YouTube ini dan menjadi seorang konten kreator YouTube ini, dan sampai kita itu dimonetisasi, sampai juga pernah kita sempat gajian di YouTube ini. Jadi untuk teman-teman semua, mudah-mudahan cerita yang akan kita bagikan ini bisa menjadi suatu motivasi untuk teman-teman semua yang saat ini masih menjadi pemula atau masih mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ataupun bagi teman-teman yang sampai saat ini sudah memiliki subscriber tapi untuk jam tayangnya masih belum tercapai ya. Jadi awal cerita ini teman-teman, saat saya berniat ataupun membangun sebuah akun YouTube ini saya termotivasi dari Justin Bieber nih. Nah, teman-teman pasti kenal lah ya namanya Justin Bieber ya. Yang namanya Justin Bieber di tahun berapa itu ya? Di tahun 2014 ataupun di tahun 2015 ya. Saya melihat Justin Bieber waktu itu boleh dikatakan YouTuber yang paling populer, dan waktu itu masih YouTuber yang paling terkaya di saat itu sebelum ada MrBeast ya. Jadi ini sepengetahuan saya teman-teman, tetapi tidak tahu ya entah mana yang dulu MrBeast atau Justin Bieber ya. Jadi saya hanya termotivasi dari Justin Bieber ini. Jadi Justin Bieber itu kan waktu YouTuber yang paling populer dan paling terkaya, walaupun saya tak kenal lagunya atau mengerti apa yang dia sampaikan, cuman dengan musik-musiknya saya juga tertarik. Kemudian yang lebih tertarik lagi, saya itu ada dari konten kreator yang spill gaji dia gitu kan. Spill gaji Justin Bieber itu, wow, hasilnya benar-benar bikin saya tercengang ya. Yang namanya seorang pemula kalau mendengar spill gaji ratusan juta, siapa yang tak kaget ya teman-teman. Dan dari sanalah saya itu mulai-mulai mendekatkan diri kepada YouTube ini, dan saya cari-cari tahu bagaimana cara membuat akun YouTube. Jadi waktu itu saya belum terlalu paham ya proses kita itu mendapatkan gaji dari YouTube ini. Yang saya tahu waktu itu Justin Bieber itu gajinya besar dan gajinya ratusan juta ya. Jadi ya saya eh, pengen juga nih punya YouTube, mana tahu bisa seperti Justin Bieber gitu, punya penghasilan ratusan juta per bulannya ya, bisa kayak mendadak kan, seperti itu ya teman-teman. Ternyata ini hanya seperti dongeng ya, seperti dongeng yang saya lewati ya. Agak lucu sebenarnya, cuman begitulah cerita atau awalnya saya itu mengenal YouTube ini dan menjadi konten kreator di YouTube ini. Jadi di tahun itu saya mempelajari bagaimana caranya membuat akun YouTube. Jadi setahun ya teman-teman, itu yang namanya pemula. Waktu itu tutorial ataupun edukasi waktu itu agak sedikit kurang ya. Kurangnya konten kreator waktu itu memang masih agak sedikit ya. Jadi untuk tutorial ataupun yang edukasi waktu itu agak lumayan sedikit. Jadi
juga agak sedikit keterbatasan buat saya mempelajari tentang YouTube ini. Jadi karena waktu saya masih pemula kan yang namanya kita kan belajar secara otodidak ya. Kita tidak ada kelas berbayar ataupun kita itu tidak pernah belajar di sekolah tentang per-YouTubean ini ya. Jadi ya saya belajar secara otodidak. Pertama saya lihat tutorial cara membuat akun YouTube itu yang pertama saya lakukan. Jadi saya buatlah akun YouTube. Kemudian saya coba-cobalah upload video ya. Saya kan belum tahu nih bagaimana caranya bisa mendapatkan uang dari YouTube ini. Apakah dengan upload video saja, kemudian upload konten seadanya, kemudian kita akan dibayar dari aplikasi YouTube ini. Ternyata si YouTube tidak seperti itu ya. Ternyata sebelumnya saya sudah salah kaprah dengan yang saya lihat, yang ternyata itu prosesnya cukup rumit sekali untuk seorang pemula, orang biasa seperti kita ini ya. Jadi setelah saya membuat akun YouTube, kemudian saya coba-coba upload video. Saya juga belum paham betul bagaimana cara setting videonya, apa video yang harus saya upload, dan itu belum seperti sekarang ya. Saya belum berani ngomong depan kamera waktu itu. Saya berani ngomongnya belakang layar ya. Kalau belakang layar itu masih grogi ya teman-teman. Masih grogi juga ngomongnya kalau di belakang layar. Karena ya tak tahulah, seperti ada hantu yang selalu ada di belakang kita. Jadi saat ngomong di belakang layar pun masih tetap grogi, masih kebingungan mau menyampaikan apa gitu ya. Jadi proses itu terus berlanjut ya, berlanjut. Kemudian setelah saya upload video dari satu, bahkan waktu itu sudah nyampe ratusan video ya. Namun waktu itu kita juga sudah mempelajari bagaimana caranya untuk mendapatkan subscriber gitu kan. Jadi waktu itu saya betul-betul awam sekali nih teman-teman. Jadi tak tahu cara mendapatkan subscriber secara alami. Waktu itu ada tutorial yang menyarankan untuk memakai aplikasi untuk mendapatkan subscriber. Nah, jadi waktu itu saya pakai aplikasi tersebut. Jadi yang namanya aplikasi ya, itu kan sistemnya robot ya, sistemnya robot. Jadi untuk subscriber yang kita dapatkan itu tidak alami, sering hilang-hilang timbul. Terkadang kita misalnya disuruh tonton video, kemudian disuruh komen, kemudian kita disuruh subscribe video tersebut, maka kita lakukan. Yang namanya pemula ya kan mudah termakan omongan orang ya. Jadi tanpa pikir panjang waktu itu saya lakukan aja tanpa memikirkan dampak dari perbuatan saya tersebut. Akhirnya saya dapat subscriber 100 hari ini, esoknya tinggal 50 ya, seperti itulah ya teman-teman prosesnya. Jadi kemudian lanjut lagi seperti itu ya. Akhirnya saya bosan teman-teman. Untuk subscriber yang saya dapatkan itu enggak apa ya, dapat hari ini 150, besoknya kembali jadi 100, seperti itulah seterusnya. Akhirnya saya tuh capek teman-teman, kalau begini jadinya ya cuman ngabisin kota, ngabisin duit gitu kan. Akhirnya saya tuh berhenti lah ya, berhenti saya yang bikin konten waktu itu. Kemudian saya berhenti, dan setelah itu saya tidak lagi nge-YouTube ya, karena subscribernya waktu itu mungkin masih mencapai di 200-an upload, atau masih di 300-an subscriber ya. Jadi untuk persyaratan YouTube itu seperti biasa masih sama teman-teman, masih di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi waktu itu ya saya tuh capek, kemudian saya berhenti karena akun saya itu boleh dikatakan sudah populasinya itu sudah jelek ya, karena sudah pakai aplikasi. Kemudian juga saya sudah melakukan yang namanya support ini, saling support, saling subscribe, saya lakukan seperti itu. Dan akhirnya subscriber saya itu dan jam tayang saya itu semuanya hilang-hilang timbul terus, seperti itu aja terus menerus, tidak ada perkembangan. Akhirnya
Saya hapus semua video yang sudah saya upload, dengan akunnya juga saya hapus, kemudian saya bikin akun baru lagi ya. Dan seperti itulah proses yang saya lewati selama beberapa tahun ya, sampai di tahun 2020 juga masih seperti itu ya. Belum ada, mungkin kalau dihitung-hitung untuk akun YouTube saya itu sudah puluhan ya, puluhan buah untuk akun saya itu, tetapi belum ada yang mencapai monetisasi. Jadi sudah banyak sekali proses yang kita lewati untuk mendapatkan monetisasi ini. Jadi boleh dikatakan yang namanya monetisasi itu betul-betul sulit ya. Kalau dihitung-hitung biaya kita waktu ngonten itu, karena kita tidak ada tuntunan ya atau panutan kita membuat konten di YouTube ini ya, seperti itulah akhirnya. Jadi di tahun 2020 itu saya sudah agak mulai serius nih ya. Saya mulai serius, saya betul-betul mempelajari edukasi dan tutorial cara yang benar mendapatkan subscriber agar alami, agar bisa dimonetisasi. Yang lolos monetisasi saya pelajari lah ya, tidak cukup dengan satu edukasi ataupun tutorial ya. Saya banyak belajar dari para konten kreator, mana konten kreator yang benar-benar memberikan edukasi yang betul-betul bermanfaat, yang betul-betul memenuhi persyaratan dari YouTube ini. Jadi saya pelajari lah semuanya, saya belajar secara otodidak. Dan akhirnya di tahun 2021 ya, itu saya membangun akun YouTube ini teman-teman. Dan awal dulu akun YouTube ini dibenahi dengan channel yang videonya petani ya. Namun waktu itu ya samalah seperti sekarang, saya tidak terlalu serius, saya tidak terlalu konsisten ya. Saya uploadnya terkadang tidak jelas ya. Terkadang saya upload dalam sebulan palingan satu atau dua, terkadang dalam 2 bulan saya upload sekali. Kemudian ya untuk pertumbuhan subscribernya itu waktu itu ya alami ya teman-teman. Itu orang subscribe ke channel saya itu betul-betul orang yang aktif, betul-betul manusia ya. Jadi untuk subscriber yang saya dapatkan waktu itu boleh dikatakan tidak hilang lagi ya, sudah netral atau bertambah tapi sudah tidak hilang lagi. Jadi akhirnya di tahun 2021 itu saya berhasil mendapatkan yang namanya 1000 subscriber. Namun waktu itu jam tayangnya masih belum tercapai ya. Karena waktu itu video yang saya upload pertama masih sedikit. Kemudian untuk durasinya juga waktu itu nggak jelas ya. Terkadang 4 menit, terkadang 3 menit. Nah, seperti itulah. Jadi untuk jam tayang itu memang agak sulit sekali ya sebagai kita seorang pemula. Jadi waktu jam tayang masih belum tercapai, akhirnya saya itu subscriber sudah tercapai, jam tayang masih belum. Itu artinya perjuangan masih perlu dilanjutkan ya. Waktu itu saya sudah mulai agak rajin ya, rajin saya upload video. Kemudian di tahun 2022 itu ya, waktu itu saya agak agak rajin juga ke pasar waktu itu. Jadi ini motivasi saya membuat konten sayur itu ya, banyak yang bertanya ya, berapa sih harga kentang, berapa sih harga cabai. Makanya waktu itu saya pengen juga membuat akun sayur. Akhirnya dengan akun sayur itulah akun saya itu memenuhi jam tayangnya. Itu boleh dikatakan palingan 4 bulan lah ya, karena hanya mengejar jam tayang saja 4 bulan. Itu waktu itu saya memang konsisten upload videonya, dalam sehari saya upload satu ya, seperti itu. Jadi konsisten selama 4 bulan saya terus ke pasar, karena juga waktu saya juga boleh dikatakan berdagang ya. Jadi saya rutin ke pasar, kemudian upload video dalam sehari satu, dan itu konsisten selama 4 bulan tanpa terlewatkan sehari pun. Dan saya juga tambah atau saya sisipkan dengan video short ya teman-teman. Jadi seperti itulah saya channel saya itu dimonetisasi. Dan di sini yang terpenting ya, setelah dimonetisasi itu ternyata dari sinilah awal kita atau sebenarnya perjuangan baru yang dimulai menjadi seorang konten kreator. Saya pikir waktu saya mencari subscriber 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kira-kira saya itu sudah berjuang. Ternyata masih belum apa-apa ya. Ternyata perjuangan itu dimulai setelah kita dimonetisasi, dan akhirnya
Ya seperti itulah. Terkadang video yang kita upload itu rame, terkadang video yang kita upload itu sepi, teman-teman. Jadi kalau untuk penghasilan, kalau untuk saat sekarang ini ya, kalau saya tuh masih minim ya. Karena memang eh, pertama konten ini kembali kan sudah diganti ya. Kemudian saya itu untuk uploadnya juga sudah agak jarang, tidak lagi dalam sehari itu saya tidak upload satu, terkadang ya 2 hari ataupun 3 hari sekali saya upload ya. Namun sekarang bedanya dengan yang dulu, kalau kita sudah dimonetisasi kan sudah ada penghasilan ya. Jadi berapapun video kita ditonton oleh orang lain itu kan dodolnya ataupun dolarnya sudah masuk ya, walaupun sedikit gitu teman-teman. Jadi ya begitulah teman-teman proses saya mengenal YouTube ini, dan begitu pula lah saya mendapatkan monetisasinya, dan begitu juga lah saya pernah gajian dari YouTube ini. Dan untuk teman-teman semua sebagai pemula, memang kalau teman-teman itu mendapatkan subscriber dan monetisasi dalam setahun itu sudah lumayan hebat teman-teman. Dan teman-teman kalau dibanding dengan perjuangan saya atau dengan cara saya ngonten itu memang tak akan ketemu ya, karena saya itu belajar secara otodidak, tak paham dengan YouTube ini, baru mengenal YouTube. Seperti itulah prosesnya. Jadi kalau teman-teman semua sekarang kan sudah mulai gampang ya untuk tutorial cara mendapatkan subscriber, cara video kita dimonetisasi, dan sekarang sudah banyak tutorial ataupun edukasi memberikan penjelasan yang bermanfaat lah ya gitu. Jadi untuk teman-teman semua sudah tidak kesulitan lagi ataupun kesusahan lagi untuk membuat akun YouTube dan memonetisasi channelnya. Jadi untuk teman-teman mungkin untuk hari ini ya, kesimpulannya bagi teman-teman yang pemula, ya jangan berputus asa kalau teman-teman itu gagal ya. Yang penting teman-teman itu terus mencoba, karena kalau teman-teman itu berputus asa ya, berhenti ngonten, sama seperti saya dulu ya, sudah bikin akun YouTube puluhan akun ya, namun tak sampai monetisasi, pasti tidak akan ada hasilnya. Tetapi kalau teman-teman itu yakin dan berhasil dimonetisasi, dan teman-teman itu setelah dimonetisasi rajin upload, rajin bikin konten, insya Allah ya mudah-mudahan adalah sesuatu yang menjanjikan ataupun sesuatu yang bisa memberikan hasil untuk teman-teman semua di kedepannya. Jadi jangan berputus asa kalau saat kita menemukan kegagalan, karena kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Ini pepatah yang benar-benar saya temui waktu sekarang, waktu saya masih menjadi seorang pemula banget, dan saya belajar secara otodidak membuat akun YouTube ini sampai akun saya itu dimonetisasi. Baik teman-teman, mungkin itu saja ya cerita yang tak jelas ini, mudah-mudahan adalah sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi suatu pengalaman yang diambil gitu ya. Jadi kita tutup dulu videonya untuk hari ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah yang tak terletak pada tempatnya, saya mohon maaf ya teman-teman. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.